banget. Walaupun bidang kita beda, tapi luar biasa. Maksudnya kita bisa saling support dengan bidang kita masing-masing. Iya, Dan tentunya ini dengan dia. support yang positif. Oke, nah ini nih teman, ini jadi yang pengen kita bahas hari ini tuh jadi kayak apa ya, sebuah pertemanan itu, sebuah persahabatan itu ada kekuatan yang kita Betul. itu nggak bisa ungkapkan ya. Bener-bener kayak makanya kan kadang orang nganggep kayak cuma teman, cuma sahabat, tapi orang kadang nggak ngerti tujuan dari pertemanan itu, persahabatan itu apa. Oke, welcome back to my YouTube channel Esther Denopi Amega J. Yo, dan tak ada alasan bagiku untuk melupakanmu karena engkau. Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Esther DNA. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial nih. Tamu spesial. Jadi kita akan ngobrol banyak hal hari ini. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, tolong teman-teman yang baru bergabung, bahkan yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk saling support dengan cara like, subscribe dan komen. Silahkan kalian saksikan video ini dan kasih komentar, ya kan? Nah, jadi hari ini aku langsung aja nih, aku udah nggak sabar nih pengen ngobrol sama temen aku ini. Ini kita kenalan dulu, silakan, namanya siapa? Halo teman-teman. Hai. Halo. Iya. Nama aku Dina. Oke. Kita temenan udah berapa lama ya terkenal? Udah berapa lama ya? Sekitar 5 tahun kurang 5 lebih. tahun ya, kurang lebih 5 tahun dari 2016 ya. Ya, jadi pertama kali kenal sama Esther tuh pada saat pertama kali Esther datang ke Jakarta ya. Iya, betul banget. Dan pada saat saya juga pertama kali kerja kan waktu itu. Jadi kita benar-benar pertemuan kita itu kayak unik banget ya. unik banget. Benar-benar pada saat awal banget kita berjuang. Iya, betul. Bener-bener yang banget berjuang, nggak punya apa-apa dari nol banget. Ya itulah masa-masa pertama kita nih bertemu. Iya. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang kita masih ngejalin, masih hubungan baik. Iya, Bahkan sampai iya, sekarang best saling friend. saling support. Iya, bener banget. Walaupun bidang kita beda, tapi Iya. luar biasa. Maksudnya kita bisa saling support dengan bidang kita masing-masing. Iya, Dan tentunya ini dengan dia. support yang positif. Oke, nah ini nih teman, ini jadi yang pengen kita bahas hari ini tuh jadi kayak sebuah pertemanan itu, sebuah persahabatan itu ada kekuatan yang kita Betul. itu nggak bisa ungkapkan ya. Bener-bener kayak makanya kan kadang orang nganggap kayak cuman teman, cuman sahabat, tapi orang kadang nggak ngerti tujuan dari pertemanan itu, persahabatan itu apa. Betul. Nah, betul. jadi apalagi banyak hal yang membuat kita sebenarnya berbeda ya. Kadang orang kalau ada perbedaan jadi kayak ngejaga jarak. Tapi Betul. hari ini yang pengen kita bahas itu salah satunya adalah ketika kita berbeda, ya kan, ketika kita berbeda profesi, kita berbeda suku, kita berbeda agama. Bahkan kita beda Ya, agama, iya kan, tapi kita masih tetap- sangat berhubungan baik, Iya kan, masih kita saling support iya. sampai saat ini. Iya kan, itu yang paling penting teman-teman. Nah ini nih Din yang pengen aku bahas hari ini. Betul, Din. betul. Jadi tuh, Gimana caranya kita menyatukan perbedaan? nah Tapi itu maksudnya di sudut pandang yang positif ya. betul. Karena ya maksudnya kita sendiri sampai saat ini bisa. Betul. Kita beda profesi, Iya, ya Tar ya. Iya betul. Terus kita juga beda, terus aja beda daerah, bahasa, beda bahasa, hobi makanan, kita aja udah beda ya enggak? hobi, kebudayaan, bahkan agama kita beda. Tapi sangat-sangat baik. Oke. Dan saya benar-benar ngerasa sampai saat ini Esthernya udah seperti keluarga kedua saya. Iya betul, sama dong Beb. Jadi Betul. kita tuh bener-bener best friend forever ya. Friend forever. Ntar Karena sampai apa? sampai Pada kita saat kakek sampai kita nenek. nenek insya Allah masih tetap seperti itu. tetap saling Maksudnya support. anak kita nanti Iya. teman juga. Karena memang benar pada saat kita merantau teman adalah keluarga. Dan yang benar-benar saya rasakan pada saat saya terjatuh, Esther tuh selalu ada gitu loh sama saya. Dan siapa yang awal pertama kali saya cari pada saat saya terjatuh, tentunya pada saat terjatuh yang saya pikirkan kita nih bisa dapat ini dua hal. Pertama itu kita mau ngapain nih, maksudnya kita mau melakukan
dengan keterpurukan kita atau kita melakukan hal yang positif, pertama kali yang akan saya telepon sehubungnya adalah Esther. Kenapa? Karena saya tahu feedback yang akan diberikan Esther itu positif dengan masalah yang menimpa saya gitu. Oke, Beb, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kamu kenalan dulu nih, asalnya dari mana, profesinya apa? Pasti banyak yang penasaran nih teman-teman gua. Betul. Oke, teman-teman, mungkin kalau kamu udah tahu lah ya, nih maksudnya Esther nih dari A sampai Z itu apa gitu kan ya. Sampai sekarang Esther ada di sini seperti apa. Nah, sekarang saya mau mengenalkan diri saya. Nama saya itu Dina Mahdiana, tapi orang-orang tahu saya Dina Munadi karena bapak saya Munadi. Iya. Jadi saya lebih suka membawa nama bapak saya gitu. Katanya lebih kuat lah ya, katanya. Yang apa juga. Terus asalnya dari mana nih asalnya? Asal saya itu dari Rangkas Bitung. Saya asli orang kampung. Benar-benar yang itu daerah mana, Beb? daerah Banten. Tapi Bantennya bukan di kotanya ya. Jangan nganggap Banten dekat Jakarta. Rumah saya itu benar-benar di pegunungan. Yang kiri kanan depan belakang itu sawah. Bunyi kodok semua isinya. Ya benar. Memang begitu keadaannya. Oke, terus sekarang apa ya, memulai terus backgroundnya apa nih? Oke, sekarang saya ceritain perjalanan hidup saya. Jadi saya kenapa bisa di Jakarta? Kenapa bisa saya kerja sekarang gitu kan? Jadi saya cerita ya, perjalanan saya dari SD sampai SMP itu saya di kampung ya, tepatnya itu Kampung Cimarkum, Cipanas, Lebak, Banten. Itu tuh masuknya ke Provinsi Banten, tapi Banten yang ujung sekali perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. SMA itu saya di Al-Azhar Bogor. Saya sudah mulai mandiri di sana, sudah mulai ngekos. Kuliah saya ngambil kedokteran gigi Mustopo di Bintaro, tapi sekarang saya tidak berprofesi sebagai dokter gigi. Kenapa? Karena apa nih? Gue penasaran kenapa nih, bagi dong. Kenapa? Iya, jadi pada saat saya koas, pada waktu itu ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal, terus usaha bapak saya mungkin karena stres ditinggal istri ya. Usaha bapak saya itu pada waktu itu kolaps, terang aja. Jadi ya saya udah nggak bisa melanjutkan pendidikan saya, tapi alhamdulillah saya masih tetap dapat S1 walaupun saya jadi dokter. Itulah kenapa kita berbincang-bincang di sini ya. Kita mau banyak cerita gimana caranya kita tuh membangkitkan lagi semangat kita di tengah-tengah keterpurukan gitu. Betul, apalagi di tengah pandemi begini ya. Betul-betul kayak banyak orang itu terpuruk dan banyak orang nggak dapat sesuatu yang positif. Betul lah, hujatan, caci maki, ya kan, terus semua orang ninggalin dia kayak gitu. Nah, jadi hari ini yang pengen kita benar-benar bahas itu bagaimana dengan situasi yang terpuruk, keadaan kita yang terpuruk, kita bisa bangkit lagi, tetap masih bisa survive ya. Jadi kita, nah hari ini pengen aku bahas lebih dalam sama sambil kopi ya. Biar nggak serius-serius banget gitu kan. Ini kita minum apa sih ini hari ini nih ya? Minum janji jiwa ini kita. Janji jiwa sehidup semati berteman. Janji jiwa. Oke. Ini bukan endorse ya teman-teman. Ini benar-benar karena kita emang lagi butuh kopi. Kopi biar seger, fresh gitu kan. Nah, oke. Sambil kita ngopi, aku pengen nanya nih sama kamu. Ketika kamu menyelesaikan pendidikan itu kan kuliah kan butuh biaya yang besar ya, apalagi biaya kesehatan ya. Kita tahu sendiri di Indonesia itu sedikit sekali orang yang bisa menikmati pendidikan di bidang kesehatan karena mahal. Itu gimana tuh kamu memulai kuliahnya itu gimana? Jadi pada saat mulai kuliah tuh semuanya baik-baik aja ya. Jadi ibu saya juga meninggal itu tanpa sakit apapun, tiba-tiba aja meninggal. Nah pada saat saya waktu itu posisinya benar-benar sekali mau koas, ibu saya itu meninggal. Pada waktu itu saya sudah kehilangan uang banyak, maksudnya bukan kehilangan uang buat biaya pendidikan saya. Kalau ngomong dibilang saya sangat stres, benar-benar sangat stres. Kenapa sangat stres? Saya benar-benar udah waduh ini sepertinya kehidupan saya ini akan berakhir gitu. Saya akan selesai dari sini. Saya udah nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Benar-benar drop banget. Saya nggak tahu apa yang harus saya pikirkan. Bahkan waktu itu benar-benar kepikir, waduh jangan-jangan ini gue harus mengakhiri hidup gue ya, gimana. Udah sampai ada di titik itu. Saya udah benar-benar sampai di titik itu. Kenapa? Karena jangankan buat biaya kuliah teman-teman, buat biaya makan aja nggak ada. Saya buat makan nggak ada. Karena posisi bapak saya udah benar-benar kehabisan uang. Saya buat makan aja nggak ada. Waktu itu ngekos aja saya utang. Saya mau bergantung ke kakak-kakak saya. Terus terang aja pada waktu itu kakak-kakak saya juga masih pas-pasan buat keluarganya. Ngomong-ngomong, Dina ada berapa saudara? Ada 4. Jadi Dina anak
terakhir. Oh, saya benar-benar waktu itu saya untuk makan aja sampai tiap hari tuh minta-minta ke kakak-kakak saya, tapi kan kakak-kakak saya juga punya keluarga, belum tentu walaupun hanya untuk makan dia bisa kasih saya. Tapi alhamdulillah di kondisi seperti itu teman-teman saya masih merangkul ya. Kadang ada teman saya tiap hari yang bawain saya nasi, ada yang bawain saya lauk, pokoknya nggak tahu ya, memang kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan tuh selalu memberikan kita tuh rezeki lah. Buktinya saya masih tetap bisa makan. Terus pada akhirnya saya pikir nggak bisa, saya harus bangkit karena tanpa jadi dokter pun saya harus melanjutkan hidup saya. Saya nggak mau, maksudnya maaf ya, mengakhiri hidup saya dengan cara yang tidak baik. Sampai akhirnya ya udah saya nyari-nyari, saya daftar kerja di job street waktu itu, job DS, bla 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 bla, sampai akhirnya saya ada di satu titik saya nemu kerjaan di OLX. Saya benar-benar untung-untungan. Oke, Beb, sorry nih aku potong karena ini teman-teman aku juga orang yang cukup concern di dunia pendidikan. Karena aku seorang guru, jadi aku tuh senang ketika melihat orang berjuang untuk meraih pendidikan gitu. Nah, salah satunya kenapa aku pengen bahas sama Dina itu tentang masalah pendidikan ya. Terutama nih teman-teman, kan tadi kita dengar sendiri bahwa Dina bilang kalau dia itu bisa menikmati pendidikan, khususnya bidang pendidikan kedokteran. Itu kan biaya yang dia udah keluarin juga banyak sekali ya kan, terus pada akhirnya pun dia nggak bisa menyelesaikannya, dan akhirnya semua uang yang udah dikeluarkan ibaratnya udah habis ya kan, udahlah di situ hancur-hancuran. Tapi ini motivasi buat kita semua, ternyata kadang kegagalan kita itu bukan menjadi alasan kita ya untuk nggak bisa bangkit lagi ya. Jadi itu gimana, itu kan dokter itu kan impian dulu ya, mimpi besar. Semua mimpi kita kan pasti punya mimpi ya nggak teman-teman? Saya percaya teman-teman juga di luar sana ya kan pasti punya mimpi, dan mimpi itu harus hancur di depan mata kita. Itu pasti hancur banget. Gimana tuh kamu bisa bangkit dari situasi? Berat banget. Pertama yang harus kita tahu itu kita harus ikhlas. Ikhlas yang itu penting benar-benar pertama ilmunya ikhlas nih teman-teman. Benar, setelah ikhlas kita tuh memang damai, mau apapun itu damai. Memang kita tuh ibarat kata harus memulai hal baru, dan hal baru itu kita harus mulai lagi belajar dari nol, belajar lagi dunia baru dari nol. Intinya harus memulai apa-apa itu sesuatu dari nol. Karena itu berat banget, makanya kunci pertama itu ikhlas. Setelah ikhlas semuanya itu akan terasa mudah walaupun sebenarnya sangat berat. Jadi pertama yang saya lakukan itu ikhlas. Saya benar-benar ikhlas, saya pikir ini takdir Allah untuk saya. Sudah, maksudnya yang sudah berlalu ya sudah, sekarang saya fokus buat masa depan saya. Terus poin keduanya, nah, setelah waktu itu saya baca buku. Ya. Baca buku. Sebelum saya cari-cari kerjaan itu ceritanya saya banyak baca buku. Tentunya bukunya itu bukan buku kedokteran ya. Saya beruntung sekali, saya tuh hobi baca. Jadi saya baca buku, intinya bukunya itu seperti ini. Jalan menuju kesuksesan itu bukan hanya dari satu jalan. Jadi dia bilang, misalnya kita ini punya 10 lubang. Ya, dia bilang, kalau kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan di lubang 1, mungkin di lubang 2. Kalau nggak bisa di lubang 2, mungkin di lubang 3. Kalau nggak bisa, mungkin di lubang 4. Dan pasti ada satu lubang yang bisa menumbuhkan kesuksesan. Jadi dia bilang, kalau kita ini misalnya udah masuk ke dalam satu lubang, misalnya lubang itu kita berharap mendapatkan emas, ternyata kita nggak mendapatkan emas di lubang yang 1. Nggak usah khawatir, kita harus masuk ke lubang 2. Mungkin di lubang 2 kita walaupun nggak dapat emas, kita bisa dapat berlian. Jadi dari situ saya belajar, oh iya ya benar, saya jangan drop. Walaupun saya nggak bisa jadi dokter, saya masih tetap bisa sukses. Cuma saya ini harus mau belajar dan harus bangkit, dan tentunya satu harus ikhlas dulu. Karena tanpa ikhlas kita tidak akan mau mulai. Karena tanpa ikhlas kita tidak akan merasa mudah gitu. Nah, setelah baca buku itu baru semangat saya mulai tumbuh, Saya percaya hidup mati saya itu diatur oleh Tuhan. Saya percaya hidup mati saya itu ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya, Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya itu tadi mulai pekerjaan, maka saya bilang dapatnya itu di OLX ya, luar biasa. Walaupun katanya OLX ini bukan iklan ya, banyak penipuan dan lain-lain, ternyata memang saya dipertemukan di sana. Luar biasa. Ini buktinya ya, udah ada ya buktinya. Dan saya mau kasih tahu nih Esther ya, ini benar-benar kebesaran Tuhan banget nih. Jadi saya tuh waktu itu ceritanya mau interview, saya udah siap-siap mau WhatsApp teman saya namanya Ayu Karlin, saya mau pinjam uang buat interview. Tapi ini benar-benar
kuasa Tuhan, saya nggak tahu udah cerita sama kamu atau belum. Belum, kalau yang ini belum Ya, gue belum tahu. Ini pasti dahsyat banget, kamu juga pasti bilang, wow, Iya. saya ini posisi waktu itu bener gak ada uang buat makan, saya gak ada uang buat ongkos, bahkan kosan pun ngutang nih, udah dikejar-kejar sama kosan. Terus saya mau interview nih, sebenarnya gak ada uang, karena pada saat saya interview, beberapa jam kemudian bosnya itu telepon buat langsung interview, dan dia bilang, saya ada urusan mau ajak anak saya ke mall. Ini saya benar sumpah demi Allah ya, saya ngomong. Dan dia bilang, kesaksian nyata, dia bilang, saya mau bawa anak saya ke mall. Terus dia bilang, tolong ya, buru-buru. Dia bilang, saya cocok nih sama CV kamu, tolong cepetan datang. Dia bilang, udah kamu naik taksi aja, nanti semuanya saya yang tanggung. Sumpah demi Allah, itu bos saya. Bener-bener ya, Tuhan itu memberikan pertolongan benar, tepat waktunya. Akhirnya padahal udah nggak ada duit ya, udah nggak ada sama sekali. Akhirnya saya datang, saya naik taksi, saya interview, dan luar biasanya bos saya itu bukan hanya memberikan saya ongkos, tapi juga memberikan saya bekal lebih. Waktu itu saya ingat banget, interview saya dikasih 500.000. Sementara ongkos itu saya serius lu, sumpah demi Allah, bener ini kesaksian nyata Esther. Kalau Tuhan itu maha besar. Maksudnya zaman sekarang interview sorry, itu 5 tahun yang lalu, bukan zaman sekarang. Dan 5 tahun yang lalu nilai 500.000 tuh besar sekali kan. Itu benar. Yang ada kan, kalau yang gue tahu ya, sekarang orang cari kerjaan malah kadang ada yang dimintain. Betul. Ini saya enggak, Iya. saya bilang, jadi benar-benar memang kuasa Tuhan itu ada, kita harus percaya. Saya tuh dikasih uang 500.000, waktu itu saya lupa habisnya taksi itu 120 atau 150 gitu ya. Pokoknya intinya saya masih ada sisa untuk jajan, bayangin. Terus luar biasanya lagi, udah di interview nih ya, dia bilang tunggu waktunya gitu kan ya, sampai nanti malam gitu. Saya akan diskusikan dulu dengan tim saya apakah pada saat interview kamu tuh diterima atau enggak. Terus yang benar-benar gobloknya ya, saya tuh benar-benar ngerasa saya tuh interview nggak akan diterima karena saya belum ada pengalaman kerja di perusahaan manapun. Pada saat ditanya tentang si perusahaan tersebut, saya nggak ngerti apapun itu, dan dengan gobloknya saya jawab, saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Terus motivasi kamu kerja apa? Karena saya ingin mendapatkan uang, saya mau belajar. Saya bilang kan ya, so, dia bilang terus gimana kamu belajar, gimana gini. Dia bilang saya suka baca. Saya bilang pertama kali saya suka baca. Pada saat Bapak mau mengajarkan saya akan berusaha untuk saya belajar. Jadi saya tidak menjanjikan apapun, tapi tidak menjanjikan apapun, target saya banyak sekali. Karena saya posisinya waktu itu kerja, target tersebut saya telan mentah-mentahkan. Walaupun saya tahu saya belum pernah kerja, target saya yang begitu besar, ini gimana caranya? Tapi pikiran saya waktu itu, ini bos saya ini baik banget, udah ngasih saya ongkos. Terus kalau saya diterima, ibarat kata dengan beberapa bulan itu, walaupun ibarat kata saya nanti ternyata harus ketolak, harus kepecat karena target saya nggak terlampaui, minimal saya pikir saya bisa hidup kan. Ya udah, kalau memang diterima saya masuk dulu aja. Tibalah malam-malam, ya, bos saya itu sorry gue potong nih. Ini nih teman-teman yang gue salut nih ya, kalau misalkan kita ditawarkan satu pekerjaan yang kita itu nggak tahu dan kita benar-benar nol, nggak ada pengalaman, tapi satu hal yang gue perhatikan bahwa nggak ada kata nggak bisa. Iya, Nggak boleh kita ngomong saya nggak bisa, tapi kita bilang, tadi Dina bilang kasih jawaban saya suka baca. Ketika kita memberikan, menurut gue nih, ketika lu memberikan jawaban hobi baca, itu udah adalah salah satu statement yang membuat orang lain itu memberikan keyakinan, oh ini orang bisa diarahkan. minimalnya mungkin mau berusaha Ya, gitu. nah itu, oke lanjut. Terus akhirnya tibalah malam dan diterima. Padahal saya benar-benar gak nyangka banget itu bakal diterima. Interviewnya pun benar-benar parah banget. Dan waktu itu interviewnya pun ada polisi polisinya itu papa angkatnya bos saya. Oh, yang sekarang juga udah seperti orang tua angkat saya, kamu tahu kan? Pak Sibarani. Saya benar-benar gak nyangka banget saya diterima. Benar-benar, aduh, saya benar-benar ngerasa, waduh, ini benar-benar pertolongan banget dari Tuhan gitu ya. Saya Jadi bisa itu diterima pengalaman pertama lu kerja. Itu di tahun 2014 Di tahun 2014 ya. Di tahun 2014. Jadi saya ke April itu berarti saya udah bekerja 6 tahun. Ya kan 2020 ya. Oke, jadi 2014 Memulai bekerja. Nah, berapa lama itu di perusahaan itu? Di perusahaan tersebut saya kurang lebih jalan 2 tahun lah, 1,5 tahun lebih. Itu benar-benar luar biasa, ilmunya banyak banget. Terus saya cerita lagi ya, Oke, ya. lanjut silakan. Di tengah-tengah kerjaan ini benar-benar target saya itu besar banget. Saya harus benar-benar, ya maksudnya jadi pekerjaan profesional lah. Kerjaan saya ini apa sih? Marketing. Oke.
nggak ngerti penjualan yang tadinya saya tuh medis gitu kan ya, nggak pernah mikirin penjualan ini itu karena saya pikir orang namanya sakit gigi saya kan bener-bener kayak udah dunia pernah baru gigi ya. buat lu ya. Saya nggak perlu nyari-nyari orang karena saya pikir nanti juga kalau saya jadi dokter saya buka klinik orang sakit gigi akan datang sendiri. Iya, betul. Tiba-tiba sekarang saya harus cari orang, bayangin saya harus cari orang dan saya ibarat kata harus meramaikan rumah makan tersebut. Itu gimana caranya? Mumatnya setengah mati. Tapi saya yakin, yang saya pikir itu ya pertama itu saya harus yakin, kedua saya harus tenang, ketiga lagi-lagi saya itu harus ikhlas. Saya belajar banyak, ikut seminar, baca buku, akhirnya saya ketemu orang-orang, dan yang luar biasanya ya yang saya pikir saya tidak akan mencapai target, itu tercapai target. Target Bulan itu 1 boleh tahu nggak sih, Din, targetnya itu seberapa? Jadi saya terus terang aja 2 bulan ini saya kayak gak kerja, saya kayak makan gaji buta. Karena memang saya benar-benar belum bisa, saya benar-benar cuma belajar doang. Saya benar-benar hopeless, saya udah bener-bener kayak orang gila lah, gak ngerti ngapa-ngapain, dan saya ngerasa saya direndahkan oleh semua orang. Karena memang mungkin ini bukan passion saya, tapi saya masuk dunia baru dan itu benar-benar gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi bener-bener ya kuasa Tuhan. Bulan ketiga saya dapat orang yang mau jadi investor besar, bayangin, di perusahaan. Jadi pada saat ibarat kata nih bulan terakhir target saya selesai kan, targetnya tuh dikasih per 3 bulan. Itu ada orang yang mau invest. Dan itu tuh melampaui ekspektasi gitu loh. Yang harusnya kayak nilai investasinya tuh minimal 200 jutaan, ini nyampe di atas 1 miliar, bayangin. Itu benar-benar yang itu orang ketemu di mana? Lu ketemu di mana? jadi posisinya waktu itu dia makan kan, yang sebenarnya mau invest itu tadinya temennya. Terus dikenalkan lah kepada saya, ngobrol, akhirnya ya biasa aja lah gitu loh, nanya-nanya biasa kayak customer biasa. Ada minta nomor handphone saya, dia bilang nanti kalau saya ada mau pelajari tentang ini produk saya akan hubungi kamu gitu loh. Terus ngobrol, akhirnya hubungi saya itu temannya gitu loh, temannya. Terus dia tanya kan, dengan misalnya kalau saya buka rumah makan ini gitu kan ya, produknya ini kira-kira bisa break even point berapa lama, faktornya apa, kenapa kamu bisa yakin, saya jabarin. Tapi saya tuh jabarinnya bener-bener memang real di lapangan, maksudnya nggak mengada-ngada gitu loh. Dan satu hal ya buat teman-teman yang mungkin mau kerja di marketing, jangan kasih harapan palsu. Kita kalau misalnya mau ngasih kayak pacaran, kayak hubungan ya. Benar, kayak hubungan. Kita kalau misalnya mau ngasih sesuatu gambaran, jangan hanya yang bagus aja, negatifnya juga kita kasih tahu dengan pengalaman kita di lapangan. Nah itulah ilmu yang bos saya ajarkan ke saya. Itu saya kasih tahu penjabarannya, masuk di akal, akhirnya diambil. Saya benar-benar nggak nyangka banget setelah 3 bulan itu. Wow, seorang Dina waktu itu ya bener-bener kayak lu ngerasa itu bener-bener berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan. Lu baru pertama kali yang Kerja. bekerja dan baru pertama kali mungkin yang mendapat investor yang benar-benar udah langsung dok Tuhan kasih yang di luar apa yang lu pikirkan. Iya, benar-benar. Waduh, karena saya pikir kalau saya nggak dapet investor ini, saya akan dipecat. Pasti itu pembuktian besar-besaran buat lu ya, ke semua rekan-rekan, ke semua teman-teman. Jadi kayak Tuhan itu, gue percaya sih Tuhan itu nggak akan pernah mempermalukan kita ya. Benar. Kita yang berserah sama Tuhan, kasih Tuhan kayak buka cara tersendiri. Kayak Dina nih di titik-titik terakhir ya kan, Tuhan pertemukan dia sama orang yang benar-benar serius pengen memulai bisnis. Iya. Tuh. Oke, nih Din, setelah lu bekerja di situ dan akhirnya gimana? Lu kan bekerja selama kurang lebih 2,5 tahun ya, 3 tahun. 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun. Oke, dan kenapa? Setelah 3 bulan itu perjalanan udah mulai ringan lah ya, karena ibarat kata sudah ada pengalaman buat misalnya ketemu klien, buat dapatkan investor, buat jual produk dan lain-lain, gak terlalu berat terus terang aja. Tapi saya pikir berarti untuk seorang perempuan ya saya sangat nyaman, bos saya sangat baik banget sekali, ilmu saya sangat banyak di sana. Cuma saya pikir untuk seorang perempuan waktunya itu tidak tidak mumpuni untuk seorang perempuan gitu, karena terlalu panjang. Jadi saya berpikir lagi nih, saya nggak jadi dokter, oke. Saya di sini bisa hidup, oke. Saya di sini bisa enak, oke. Tapi saya pikir hidup itu bukan hanya masalah uang. Ya, kita perempuan kita juga butuh waktu, karena saya pikir besok lusa saya pasti akan menikah gitu. Dan tidak mungkin gitu loh, walaupun saya dapat uang di sini, tidak mungkin saya terus seperti ini gitu. Saya benar-benar ibarat kata ya kehilangan
kehilangan masa muda saya. Bukan berarti saya nggak mau kehilangan masa muda ya, cuma nggak tepat untuk seorang perempuan. Benar-benar pekerjaan itu menyita banyak waktu, pikiran, dan tenaga yang ekstra ya. Betul. Sampai membuat kita itu melupakan ibaratnya kayak ya namanya anak muda tinggal di Jakarta pengen ya kan sampai hiburan buat diri sendiri pun mungkin. Saya kehilangan yang benar. Saya ke mall itu sebulan sekali aja waktu itu belum tentu. Tapi sampai sekarang juga enggak sih. Saya memang semenjak kerja itu merasa aduh udah bukan saatnya lagi main-main. Saya sadar diri ibu saya udah nggak ada kan, bapak saya juga orang biasa, keluarga saya biasa. Jadi kalau saya nggak kerja keras ya gimana gitu. Kadang suatu momen saya memang pengen lah main ke mall buat cuma makan doang, nongkrong, asik-asik. Cuma memang terus terang aja jarang. Kenapa? Karena kalau saya ada waktu sekarang ini saya lebih fokus untuk beristirahat. Kesehatan lebih penting. Karena saya pikir udah bukan masanya lagi. PSBB, gitu. Corona begini. Betul. Ya, nah, oke, kita lanjut ya. Tadi setelah lu bekerja di situ dan lu udah mendapatin pengalaman dan akhirnya ilmu, lu memutuskan untuk resign itu kenapa? Oh itu berat banget. Saya proses resign itu aja 6 bulan ya. Pas saya nggak di ACC. Selama 6 bulan tuh saya nggak di ACC. Saya minta izin resign tuh mungkin berapa kali ya. Sepertinya saya minta izin resign kalau nggak salah 3 kali ya. 3 kali baru diizinin. Prosesnya itu 6 bulan. Saya nggak dikeluarin. Apa motivasi lu ya tadi dengan berangkat karena lu pikir banyak waktu yang tersita ya? Betul, karena saya pikir gini loh ya, saya nyaman banget di sana. Saya punya bos yang sangat-sangat luar biasa, baik-baiknya baik banget, udah seperti keluarga saya sendiri. Saya tidak pernah menemukan bos baik itu, baik banget. Terima kasih kalau di sini Bapak Asmi Nurul Ramadan melihat. Saya terima kasih banget atas bimbingan Bapak. Nanti kita bisa share ya ke Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka bisa nonton gimana perjalanan Dina. Iya kan. Jadi gimana lu lanjutin apa yang lu mau sampaikan ke mereka yang udah nolongin lu. Iya. Pokoknya terima kasih banget ya yang benar-benar Dina tuh tadinya anak manja, nggak bisa apa-apa, tapi berkat dorongan, berkat support, berkat ibarat kata apa ya namanya ya, keleluasaan hati Bapak untuk mengajarkan saya bisa seperti sekarang ini gitu. Tanpa Bapak saya tidak akan bisa seperti sekarang. Sama Gila ini terus terang aja AA. Karena memang bos saya ini masih muda sekali, tapi luar biasa, dewasa. Terima kasih AA, terima kasih Pak Sibarani. Kalian lah yang membuat saya seperti ini gitu loh. Tapi yang paling banget berjasa hidup saya itu AA. AA benar-benar bukan hanya seperti bos, sudah makan beliau seperti kakak saya sendiri, orang tua saya sendiri, dan beliau yang membuat saya seperti ini. Tanpa AA saya tidak akan bisa apa-apa sekarang. Luar biasa. Semoga kebaikan AA dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bisnis AA semakin berkembang dan tentunya bisa semakin membantu banyak orang. Oke, itu tadi gue terharu ya Din, maksudnya gue ngerasain secara emosional, maksudnya kayak benar-benar AA dan keluarganya itu benar-benar berpengaruh dalam membentuk kepribadian lu, karakter mindset lu, dan menjadi karena untuk menjadi wanita pekerja itu maksudnya bekerja yang benar ya, nggak gampang. Begitu banyak betul. Wanita yang berkarir itu jatuh ke hal yang negatif. Betul. Karena terlalu ambisi dan terlalu mementingkan ya itu tadi hasil yang nggak mau menikmatin proses, akhirnya mereka jatuh ke hal yang nggak benar. Tapi di sini gue ngerasa bahwa apa yang Dina lakukan itu ya itu udah ada di track yang tepat. Iya, on the right track. Iya, jadi gue bersyukur sih, makanya gue senang kalau ngobrol sama Dina itu. Kita kalau ngomongin masalah kerjaan kita bisa nggak tidur sampai subuh. Betul, kan cerita, kita cerita. ngobrol, kita saling support kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya kayak gini, Din. Ketika lu keluar dari situ, apakah emang lu udah punya mimpi atau punya tujuan lu akan ngerjain apa? Kan jadi untuk memutuskan kita keluar dari zona nyaman itu kan itu berat banget, sesuatu yang sulit ya. Itu betul. Lu boleh sharing sama kita gimana kamu jadi bisa. Saya kan awalnya seperti tadi saya bilang ya, calon dokter. Setelah saya kan ibu saya meninggal, bapak saya seperti itu. Akhirnya saya bilang saya harus memulai dunia baru kan, dan itu berat banget. Dan pada saat ibarat kata dunia baru dimulai nyaman, saya harus meninggalkan itu juga berat banget, terus terang aja. Lagi-lagi saya harus belajar, tapi ya hidup itu memang belajar gitu loh. Lagi-lagi saya harus ikhlas dengan dunia baru. Jadi pertama kali yang harus saya siapkan mental ya itu saya harus siap gagal. Karena belum tentu jadi profesional berhasil, jadi pengusaha itu berhasil.
Jadi pertama itu saya siapkan mental lagi apa coba? Saya harus siapkan mental ikhlas. Ikhlasnya apa? Pada saat nanti bisnis saya gagal ya, saya harus ikhlas dengan itu semua. Saya harus menganggap kegagalan saya itu, uang saya yang saya habiskan itu sebagai media pembelajaran saya. Jadi lu Dan benar, gagal. lu gimana nih? Lu tetap lu beralih profesi? Beralih. Saya kalau udah punya pikiran, saya udah yakin saya ambil Oke, jadi keputusan itu. setelah lu bekerja jadi karyawan, lu memutuskan jadi Pengusaha. pengusaha. Nah, jadi Dina Bukan ini- karena uang ya, tapi karena waktu. Saya ingin waktu yang lebih fleksibel gitu loh. Nah, jadi teman-teman, Dina punya usaha. Waktu itu kita ketemu ya, Dina. Kita itu jarang ketemu teman-teman, Betul. tapi sekalinya ketemu Bisa quality time banget gitu. jadi iya, jadi kayak kita udah nggak ketemu berapa, 1 atau 2 tahun ya. Betul. Terus ya waktu itu gue juga masih di tempat pekerjaan yang lama, Betul. stay di gereja. Akhirnya gue stay di beralih kendali juga ke bidang pendidikan. Betul, Dia jadi yang karyawan terus jadi pengusaha, ya kan. Jadi itu proses yang menurut gue yang nggak gampang buat kita beralih dari ibaratnya dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain, itu nggak gampang. Betul. Karena tantangan yang berbeda, lingkungan yang Betul. berbeda, terus cara mengatasinya juga udah pasti berbeda. Nah, itu gimana lu di awal merintis usaha lu itu gimana? Saya benar-benar jatuh lagi ya. Saya benar-benar bangkrut, saya kehabisan semua tabungan saya. Tapi alhamdulillah waktu itu pada satu titik, jadi saya ini nggak create bisnis awalnya kan, nggak create bisnis itu kayak pecel lele kayak gitu. Ini udah awal posisinya lumayan bagus. Dina udah Ujiannya punya tuh eksternal. beberapa ini juga ya teman-teman ya, kayak beberapa cabang ya. Oh, belum. Jadi Belum awalnya ya? cuma satu. Pada saat itu posisinya udah bagus. Hujan saya tuh banyak, hujan saya tuh lingkungan. Jadi motor saya dicuri orang, terus motor yang customer saya itu ditabrak-tabrakin orang, bener-bener hujan banget ya. Akhirnya pada waktu itu di posisi yang lagi bagus-bagusnya saya tutup. Namanya itu Perjaka. Waktu itu pertama brand saya itu Perjaka. Brand bisnisnya Itu pertama berapa Perjaka. lama itu berjalan? Itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Nah untungnya sebelum si Perjaka tutup ini, saya waktu itu mendirikan pojok sambal. Jadi walaupun si Perjaka tutup, ibarat kata saya buat makan mencukup lah dari si pojok sambal ini. Oke, berarti lu punya sampingan yang lain ya, yang Heeh. emang udah lu mulai juga ya. Mulai juga, jadi maksudnya saya pada saat si Perjaka ini running, saya langsung buat bisnis baru. Jadi uangnya saya putar terus gitu loh. Biar saya nggak mati, si pojok sambal ini jalan. Saya buat bakso waktu itu mulai bakso itu di Bintaro. Terus saya mulai setelah Bintaro itu di Roblong. Belum ya. Tapi memang bisnis itu nggak mungkin begini terus ya teman-teman. Sekarang ini yang tersisa itu saya tuh tinggal yang Roblong. Semuanya jatuh, apalagi kondisi sekarang Roblong juga benar-benar habis-habisan. Ya resiko itu yang harus saya terima gitu. Tapi alhamdulillah ya benar-benar saya bersyukur banget. Buktinya sampai saat ini saya masih bisa survive, masih bisa makan. Jadi gak usah takut dan gak usah takut gagal. Walaupun pojok sambal ini gagal, walaupun si Bintaro sampai tutup, walaupun si Perjaka sampai tutup, ilmunya itu banyak yang saya dapatkan. Oke, ya. Dan maksudnya alhamdulillahnya itu buktinya walaupun tutup ini yang kemarin saya kehabisan duit tabungan saya itu bisa kekembalikan gitu loh. Jadi maksudnya karena apa, saya putar terus itu uang, saya putar terus, dan pada saat ada untung saya nggak pakai hura-hura teman-teman, saya simpan. Jadi sebagian ada yang saya simpan, sebagian uang tuh ada yang saya simpan, saya matikan, sebagian ada yang saya putar. Jadi pada saat saya terjatuh saya masih tetap bisa bertahan. Alhamdulillah. Nah, ini nih ilmu yang penting ya buat teman-teman semua. Jadi ketika kita mungkin memulai usaha itu nggak harus menunggu tua ya. Betul. Ya, nggak harus menunggu siap. Karena sekarang kalau kita lihat banyak orang punya uang, ya kan, tapi kayak nggak siap, ya kan. Tapi ada orang juga yang nggak punya uang, tapi bahkan punya keinginan. Tapi keinginan itu nggak cukup ya, hanya keinginan aja ya. Menurut gua harus dilengkapi semuanya dengan Action. Ya, benar-benar kayak tindakan yang nyata, teman-teman. Nah, jadi yang gua lihat dari Dina bahwa yang tadi dia bilang, jadi harus bijak juga mengelola keuangan, ya kan. Jadi ketika kita terjatuh, kita itu benar-benar nggak nol, ya kan. Ya karena kita mau berharap bantuan ke orang lain, kita nggak mungkin. Jangan berharap. Ya, orang juga lagi masa sekarang lagi susah, ya kan, lagi sulit begini. Tapi ya aku percaya, ya kan, setiap kita pasti gagal.
pasti pernah mengalami yang namanya jatuh bangun dalam membangun kehidupan kita. Tapi yang intinya yang mau kita sampaikan hari ini adalah bagaimana cara kita itu tetap bangkit dari kegagalan kita, ya kan, kita tetap semangat, ya kan, dari profesi. Contohnya Dina hari ini nih, ya kan, kisah inspiratifnya itu profesi, mimpi besarnya jadi seorang dokter, tapi Dina bisa berhasil mengalih semuanya, ya kan, jadi sesuatu yang sukses menurut gue. Lo sukses, ya kan. Kalau secara finansial terus terang belum, tapi minimalnya ya maksudnya gimana ya, saya mau berevolusi loh. Bener gak sih namanya evolusi? Jadi yang penting sekarang ini walaupun dalam segi finansial saya masih pas-pasan, mungkin dalam segi mindset itu saya udah berhasil gitu. Karena maksudnya benar-benar mindset saya itu, saya memang udah rubah mindset saya di bidang apapun. Saya harus bisa bangkit, saya harus bisa bekerja gitu loh. Jadinya ya alhamdulillah bisa survive lah. Semoga kedepannya kita akan sukses. Cuma maksudnya untuk saat ini pun ya saya alhamdulillah. Ya teman-teman, pasti kita walaupun di tengah pandemi begini nggak apa-apa ya, tetap membangun mimpi kita ya, tetap melanjutkan. Karena masih banyak jalan menuju Roma. Jadi kayak makanya salah satunya ya dengan kita hari ini kita membagikan ilmu kita, pengalaman kita, ini juga salah satu ya mimpi kita. Kita nggak mau kita hanya menikmati sendiri, ya, tapi kita membagikannya ke orang lain. Nah, jadi ini teman-teman hari ini yang kita obrolin. Kalau kalian suka sama vlog ini, kalian bisa dukung untuk channel ini terus berkembang dan maju dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Lalu juga nanti boleh berkunjung ke Dina Vlog, ya kan? Nanti di bawah ini ya. Dia juga akan aktif di dunia YouTube nih. Jadi karena memang sekarang pelan-pelan udah berubah ke dunia digital, kita memang lagi seneng banget sharing-sharing gitu kan ya. Jadi yang mau belajar usaha, yang sekiranya mau usaha tapi mentalnya belum siap-siap ya, gimana cara memulainya nih? Sama Dina nanti. Boleh banget. Apa nama channelnya, Bu? Dina Munadi Channel. Dina Munadi Channel. Berkunjung ya teman-teman ya. Jadi nanti di sana kalian boleh tanya masalah usaha, bisnis, masalah keuangan, ya kan, masalah brand atau apapun boleh tanya. Boleh banget. Ini ahlinya, ya kan. Jadi boleh konsultasi sama dia. Boleh. Gimana caranya nggak depresi setelah kalian terjatuh? Gimana caranya biar kalian tuh siap hidup naik turun? Nanti saya kasih tahu tips and trick. Oke teman-teman, sekian dulu perbincangan kita, kisah inspiratif dari Dina. Thank you ya Din, udah berbagi, udah sharing. Semoga teman-teman yang menonton hari ini bisa menjadi semangat, bisa termotivasi dan bisa bangkit dari kegagalan kalian. Amin. Selalu percaya sama kuasa Tuhan. Jangan takut. Ya. Kalau kata Dina harus ikhlas, ya kan, terus harus damai ya. Terus berdamai dengan diri sendiri. Betul. Itu gue setuju. Dan gue terapin itu betul. Nah, jadi sama-sama praktek teman-teman, nanti kalau emang kalian suka sama vlog ini, kalian boleh komen dan kita akan kolaborasi lagi ya. Dengan topik yang berbeda mungkin kita akan sering kolaborasi ya. Iya, siap Bu, siap. Terima kasih banyak. Bye bye. Bye bye.